Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Abdul Karim Noselan dengan NIM 221901001, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 91 Maluku Tengah dengan materi IPAS bagian-bagian tumbuhan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, sebelum Pak Guru menyampaikan materi pada pagi hari ini, sebelumnya kita membaca doa supaya Allah bisa mengabulkan ketom punya doa pada pagi hari ini. Ya, saya ikut pimpin doa pada pagi hari ini. Ya, silakan. Kita belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahul Azim. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita nyanyikan lagu wajib ya. Sebelum menyanyikan lagu wajib, Pak Guru minta semuanya berdiri dengan tenang, lalu kita menyanyikan sama-sama lagu wajib. Ya, berdiri. Nanti Pak Guru hitung sampai 3, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Ya, selanjutnya Pak Guru akan melakukan absensi pada pagi hari ini. Apakah pada pagi hari ini semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Sakit? Ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya dia cepat sembuh hingga bisa dapat melakukan aktivitas bersama kita. Sekarang Pak Guru panggil Abnang Sabilatul Lanit, Hadir, Pak. Ahmad Farhan Sialana, Hadir, Pak. Al-Furqan Aymar Amit. Hadir, Pak. Iya, oke. Selanjutnya Pak Guru setelah absen, Pak Guru sudah mengetahui semuanya hadir pada pagi hari ini. Pak Guru akan menyampaikan materi tentang IPA. Namun sebelumnya Pak Guru akan memutar video untuk anak-anak nonton ya. Ya. Sekarang kita lihat bagian-bagian tumbuhan.
Jadi sebelum Pak Guru kasih pelajaran, Pak Guru ingin bertanya dulu, apakah anak-anak sudah pernah lihat tumbuhan? Sudah, Pak. Apa yang dilihat? Iya. Iya. Oke. Berarti Pak Guru pada pagi hari ini akan menyampaikan materi IPA tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Ya, terima kasih. Setelah menonton video, Pak Guru akan menanyakan ya, sebelum Pak Guru menyampaikan materi pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya, apakah anak-anak sudah pernah melihat tumbuhan? Apa saja yang dilihat pada tumbuhan itu? Iya. Oke. Iya. Sekarang materi hari ini yang Pak Guru bawakan adalah bagian-bagian tumbuhan, ya. Bagian-bagian tumbuhan. Sebelum Pak Guru menyampaikan bagian-bagian tumbuhan, ya, perlu katong kesepakatan kelas hari ini dulu ya, sebelum Pak Guru sampaikan materi. Jadi kesepakatan kelas hari ini yang pertama itu Pak Guru inginkan supaya tidak ada yang ribut. Bisa setuju? Kemudian yang kedua, tidak boleh berjalan ke sana kemari. Nah, itu dua kesempatan kelas yang ketong harus laksanakan pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pada pembelajaran pada pagi hari ini materi tentang bagian-bagian tumbuhan, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini ya, anak-anak ya. Pak Guru harapkan yang pertama itu kita mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Ya, jadi anak-anak harus paham bagian-bagian mana yang ada pada satu jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua, memahami fungsi-fungsi bagian daripada tumbuhan. Jadi fungsi daripada akar, batang, daun, ya, buah, biji, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini mendeskripsikan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Jadi anak-anak bisa menyampaikan bagian-bagian daripada tumbuhan, ya. Nah, berikutnya kita lihat bagian-bagian tumbuhan itu dia terdiri dari apa saja, ya. Perhatikan, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama tentunya adalah akar. Kemudian yang berikut adalah batang. Kemudian bunga, terus buah dan daun. Jadi perlu Pak Guru kasih ingat bahwa tumbuhan ini ya, dia seperti manusia dan hewan. Dia punya bagian-bagiannya juga ada. Yang kita lihat ini bagian-bagiannya juga ada. Seperti bunga, batang, akar, buah dan lain-lain. Ya, nah, bagian-bagian ini dia punya fungsinya masing-masing. Ya, kita lihat fungsi daripada masing-masing bagian tumbuhan, yaitu ya, kita lihat gambar bagian daripada tumbuhan, yaitu akar. Kita lihat gambar, ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga dan buah, ya. Selanjutnya bagian-bagian tumbuhan yang fungsi, ya, fungsi daripada masing-masing bagian tumbuhan, ya. Yang pertama kita lihat akar. Pada umumnya dia hidup di mana? Akar ini dia hidupnya di mana? Ya, dia hidupnya di tanah, ya. Nah, dia hidup di tanah, kemudian dia menempel di tanah, sehingga tumbuhan itu dia berdiri tegak. Coba kalau kita bayangkan, kalau tidak ada akar, maka tumbuhan itu dia bisa berdiri tegak atau tidak? Tidak, ya, karena akar itu, dia fungsi pertama akar itu, dia menopang, dia menahan satu tumbuhan sehingga dia tidak bisa rubuh, ya. Selain dia menahan tumbuhan,
Selain itu dia punya fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Juga sehingga dia mengalir ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi ada dua fungsi utama daripada akar, yaitu dia menyerap nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menopang tumbuhan. Ya, sampai di sini Pak Guru tanya, sudah bisa paham tentang penjelasan apa yang Pak Guru sampaikan tentang akar? Ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Ada yang ingin bertanya supaya Pak Guru lanjut? Kalau belum paham, sudah? Ya, oke. Sekarang Pak Guru lanjut di bagian berikut, ya. Akar. Masih di akar, ya. Akar ini, kalau kita lihat akar, ini dia terdiri dari dua bagian, ya. Terdiri dari dua bagian. Ya. Ada akar tunggal dan akar serabut. Coba Pak Guru minta semuanya perhatikan apa yang Pak Guru tampilkan di depan. Dua akar ini dia beda atau sama? Beda. Berarti akar tunggal dan akar serabut itu dia beda, ya. Kita lihat perbedaannya di mana. Akar tunggal ini adalah jenis akar yang tumbuhnya tegak ke bawah dan tidak memiliki banyak cabang. Artinya akar ini dia tumbuh lurus ke bawah. Dia menusuk ke bawah, kemudian di atasnya dia apa? Dia memiliki banyak cabang di atas, ya. Itu adalah perbedaan akar tunggal, ya. Kemudian akar serabut. Nah, akar serabut adalah akar yang cenderung tumbuh ke samping dan bergerombolan. Jadi dia menjalar di atas tanah. Dia tidak tegak ke bawah, tapi dia menjalar di atas tanah. Itulah perbedaan antara akar tunggal dengan akar serabut. Siapa bisa kasih penjelasan tentang akar? Angkat tangan. Ya, sama lo. Coba kasih penjelasan tentang akar. Akar serabut, akar tunggal. Ya, jadi akar itu dia terdiri dari dua bagian, itu akar serabut dan akar tunggal. Ya, selanjutnya berikutnya kita masuk pada batang. Sekarang Pak Guru tanya, pernah lihat batang tumbuhan atau tidak? Pernah. Lihatnya di mana? Ya, di kita punya lingkungan sekolah. Kita punya lingkungan sekolah ini banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada. Ya, salah satunya adalah bagian daripada tumbuhan yaitu batang. Ya, batang adalah salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari tubuh tumbuhan batang pada jaringan embryol, ya. Bagian pada batang yang terjadi tempat munculnya daun disebut dengan baku, ya. Jadi batang ini dia terdiri dari beberapa jenis tumbuhan, ya. Batang ini dia memiliki, pada batang tumbuhan itu dia memiliki kambium yang namanya kambium. Kambium adalah lapisan jaringan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder, ya. Tumbuhan batang memiliki kambium biasanya akan tumbuh lebih tinggi, banyak cabang besar, ya. Jadi pada batang yang memiliki kambium itu pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang besar. Jadi dia berdiri tegak, ya. Dia berdiri tegak. Jadi sekarang Pak Guru tanya, ya, Pak Guru akan menyampaikan pertanyaan. Kira-kira tumbuhan besar-besar yang berdiri tegak itu tumbuhan apa saja? Mangga, terus pohon jambu. Iya, pohon mangga atau pohon jambu. Juga ada pohon apel dan juga ada rambutan. Jadi itu
Pohon-pohon itu dia memiliki jenis yang batangnya memiliki kambiun, ya. Jadi kita mesti melihat bahwa tumbuhan itu kalau dia memiliki batang kambiun, berarti tumbuhan itu dia berdiri tegak, ya. Dia berdiri tegak, kemudian tumbuhannya besar-besar, kemudian banyak cabang, ya. Yang Pak Guru berikan contoh tadi itu seperti pohon rambutan, apel, terus mangga, ya, terus jambu. Itu adalah contoh daripada batang kambiun. Ke berikut, Pak Guru ingin ketemu punya apa? Kita punya suasana kelas ini supaya dia lebih tambah semangat, tambah bergembira. Sekarang kita lakukan apa? Ice breaking. Coba. Mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Iya, oke, ya. Apakah semuanya sudah paham? Oke, selanjutnya daun. Yang Pak Guru tampilkan itu apa? Daun. Daun itu dia berwarna apa itu? Daun itu berwarna hijau. Ya. Kenapa semuanya di semua daun itu yang kita lihat itu kenapa semuanya berwarna hijau? Ya, pasti ada timbul pertanyaan. Kok semua daun ini berwarna hijau? Karena daun itu di dalamnya terdapat satu zat, ya. Satu zat yang namanya zat pigmen. Zat pigmen inilah yang mempengaruhi daun sehingga daun itu dia berwarna hijau yang disebut dengan klorofil, ya. Kenapa semuanya berwarna hijau? Karena di dalam daun itu terdapat zat yang namanya zat pigmen, ya. Di dalamnya ada zat pigmen. Jadi zat pigmen itu, pigmen hijau itu disebut dengan klorofil, ya. Semuanya sudah bisa paham? Ya, oke. Jadi daun itu dia tumbuh di batang atau ranting. Dan biasanya dia berwarna apa? Hijau. Ya, dia berwarna hijau, ya. Nah, sekarang kita lihat daunnya berwarna hijau. Ya, jadi di daun ini juga tempat terjadinya proses fotosintesis, ya. Tempat keluarnya air dan oksigen itu pada daun. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk daun berikutnya, ya. Nah, jenis-jenis daun. Perhatikan apa yang Pak Guru tampilkan ini adalah jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun ini dia terdiri dari 4 jenis. Ya, yang pertama ini dia bentuknya menyirip. Kalau kita mendengar daunnya bentuk menyirip, berarti dia bentuknya seperti sirip ikan. Ya, sirip ikan itu dia menyirip atau tidak? Menyirip. Jadi dia punya bentuk menyirip ini, dia seperti sirip ikan. Ya, ini daun melengkung. Daun ini, daun menyirip dengan daun melengkung itu dia sama atau tidak? Dia tidak sama, ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah daun lurus dan memanjang, ya. Bentuk daun yang ketiga adalah dia lurus dan memanjang, ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk daunnya dia menjari. Sudah. Sekarang 4 bentuk jenis daun ini kita sudah lihat. Sekarang Pak Guru akan memberikan dia punya contoh dari masing-masing daun ini pada tumbuhan, ya.
Ya, misalnya kita lihat pada daun yang panjang. Daun yang panjang berarti daun yang panjang yang lurus ke atas. Ya, salah satunya dia punya contohnya misalnya pada daun daun apa? Iya, daun kelapa itu dia punya daunnya panjang atau pendek? Panjang. Berarti dia bentuknya seperti yang mana? Seperti daun apa? Daun lurus dan melengkung, ya. Berarti itu contoh tumbuhan yang mempunyai daunnya panjang. Ya. Coba kira-kira anak-anak pikir apa lagi? Ya, daun yang tadi yang Aymar bilang. Ya, jagung. Jagung itu kan dia punya daunnya panjang. Iya, ketuk aplaus dulu. Ya, dia punya jawabannya sangat tepat sekali ya. Salah satunya adalah yang Iki bilang apa tadi? Daun jarak. Ya. Ini berikutnya lagi. Siapa lagi selain daun jarak? Apa lagi? Daun? Siapa yang bilang daun pepaya? Angkat tangan. Iya, sama lo, daun? Iya, betul. Daun pepaya. Daun pepaya itu dia punya bentuknya sama dengan ini, kasih. Sama. Betul? Iya, persis ya. Jadi pepaya itu adalah salah satu termasuk jenis-jenis daun menjari. Ya. Jadi itulah 4 jenis daun yang ada yang Pak Guru sampaikan hari ini. Sebelum Pak Guru melanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya, ya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pertumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu, ya, pada tumbuhan itu dia mempunyai salah satu bagiannya adalah bunga. Dia berfungsinya sebagai alat pertumbuhan. Jadi bunga itu, kalau tumbuhan tidak mempunyai bunga, maka dia tidak bisa melahirkan tumbuhan yang baru. Jadi dia bunga dulu. Dia bunga dulu, kemudian dia proses selanjutnya, dia ke biji dan buah dan selanjutnya, ya. Jadi bagian bunga itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pertumbuhan. Jadi bunga itu kalau kita lihat dia terdiri dari beberapa bagian, ya. Ada dia punya tangkainya, dia punya kelopaknya, dia punya mahkota, kemudian dia punya sari, ya. Jadi tangkai bunga ini itu dia menghubungkan bunga dengan batang. Lihat, ya, ini. Ya. Ini tangkai bunga. Dia menghubungkan batang dengan dia punya tangkai bunga. Kemudian yang kedua adalah kelopak. Kelopak ini untuk melindungi kucup ketika bunga sedang berkembang. Jadi bunga pada saat dia berkembang itu, kelopak itu dia melindungi sehingga bunga itu dia tidak bisa rusak atau dia gugur sebelum dia, ya, melahirkan buah. Kemudian yang berikutnya 3, mahkota. Ya, Abandika perhatikan mahkota. Mahkota itu untuk membantu proses penyerbukan dengan cara mengundang serangga agar hinggap dan menghisap nektar. Jadi mahkota pada saat dia melakukan proses penyerbukan itu, dia mengundang serangga, dia hinggap, ya. Dia hinggap di dia punya mahkotanya. Nah, pada buah terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Apa yang Pak Guru sampaikan pada awal tadi itu adalah buah itu dia punya tugas utama itu dia adalah melindungi biji.
Ya, kita perhatikan. Sekarang kita masuk pada biji. Biji adalah cikal bakal tanaman baru. Artinya begini. Tanaman itu dia bisa tumbuh, tanaman baru itu harus ada biji. Nah, kalau tidak ada biji bisa dapat tumbuhan, bisa menghasilkan tumbuhan baru atau tidak? Tidak. Makanya tumbuhan itu dia memiliki biji untuk menghasilkan tanaman yang baru. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran ini, Julpa jawab bagian-bagian daripada tumbuhan itu apa saja? Akar, batang, daun, buah, dan biji. Iya, akar, batang, daun, dan biji. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi, materinya. Sekarang kita terakhir, yaitu Pak Guru mau memberikan tugas kelompok kerja. Dalam lembaran kerja ini nanti siswa dia mengisi apa yang telah Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya, hasil kerja kelompok sudah selesai? Nah, di sini Pak Guru ingin masing-masing kelompok dia mempresentasikan ke depan hasil kerja, ya, hasil kerja lembaran kerja yang ada pada masing-masing kelompok. Nah, sekarang untuk kelompok yang pertama, ya, Julpa maju. Sekarang dia akan membacakan hasil kerja daripada kelompok 1. Silakan. Yang kedua buah, dan ketiga daun. Keempat batang, kelima akar. Iya. Silakan kembali. Itulah hasil kerja daripada kelompok akar. Jadi dia sudah menyampaikan hasil kerja, yaitu bagian-bagian daripada tumbuhan. Buah akan menampilkan hasil deskripsikannya. Pertama dari bunga, kedua dari buah, ketiga dari daun, keempat dari batang, kelima dari akar. Fungsi dari batang adalah sebagai penopang tumbuhan agar tidak tumbuh. Sekarang kita aplaus buat teman kita Aymar yang telah membacakan hasil kerja yang sangat jelas. Bahkan dia menyampaikan tentang fungsi daripada batang. Masing-masing ketua kelompok memberikan hasil kerja untuk Pak Guru. Ya, masing-masing ketua kelompok. Ya, oke. Ya, nanti hasil kerjanya Pak Guru sudah ambil. Sekarang Pak Guru kasih pekerjaan rumah, ya. Nomor 1, tulis nomor 1, ya. Tulis nomor 1 adalah fungsi daripada akar adalah. Itu nomor 1, fungsi daripada akar adalah. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tulislah bagian-bagian daripada tumbuhan. Ya, cukup 2 nomor itu saja untuk dikerjakan di rumah. Ya, Pak Guru harap harus kerja, ya. Oke. Ya, selanjutnya Iki silakan pimpin baca doa untuk kita pulang. Mulai.
Sadaqallahul azim. Amin. Iya. Sudah selesai baca doa, sekarang Pak Guru akan meninggalkan kelas. Nanti sampai jumpa di hari yang berikut. Oke, terima kasih. Dah.